Oke, kita balik lagi ya. Eh, saya masih, ya, screen saya masih kelihatan ya? Masih kelihatan ya. Oke. Nah, jadi ada tiga ya. Tadi bagian yang dapat dimakan, bangkai, kemudian yang tidak disembelih. Nah, eh, untuk bangkai itu memang eh, hewan apapun ya, kecuali yang dari laut itu haram ya. Kemudian untuk hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam ini berlaku untuk yang hewan yang memang boleh disembelih ya. Tapi kalau yang babi ini bagian yang dapat dimakan apapun itu ya, ini apa namanya tetap haram gitu. Nah, dari Majelis Ulama Indonesia ya, ini fatwa di tahun 2000 menyebutkan bahwa dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut, termasuk semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahannya, sebagai salah satu bahan bakunya, ini haram. Jadi haram semuanya ya, dari apa namanya, eh iya pokoknya semuanya lah, baik itu dagingnya, tulangnya, darahnya, kemudian nanti diolah lagi dan lain sebagainya itu haram. Ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya skema babi ini memang babi. Kenapa babi itu memang mudah apa namanya eh, teknologinya sangat berkembang sangat pesat ya karena memang ilmu pangan itu yang notabene berasal dari apa namanya Eropa dan Amerika itu memang makan babi itu boleh mereka ya. Jadi eh, raw materialnya mereka bisa ambil dari situ gitu ya. Dan memang beternak babi itu juga relatif lebih murah ya dibandingkan dengan hewan lainnya seperti ayam atau sapi ya karena dia bisa makan macam-macam kalau babi itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan mulai dari dulu ya, kulit, tulang, gelatin, ini dari biasanya dari tulang rawan atau dari kulit ya. Kemudian jeroan, ini dari ususnya segala macam gitu ya. Kemudian lemaknya dan dagingnya ya tentu saja. Jadi ini bisa apa namanya diolah dengan berbagai macam jenis ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kita coba lihat videonya. Kita coba lihat ini masuk di apa namanya di TEDx ya. Kita coba lihat. Ini saya off dulu ya. Kemudian Mbak Nur, boleh kecilin dikit nggak Mbak? Maaf, saya lagi ngajar. Nah, ini tab. Kemudian topik. Oke, kita coba lihat bareng-bareng. Suaranya kedengeran teman-teman? Kedengeran ya. Kita coba lihat sebentar ya.
jadi pengembang roti ya. Oke. Jadi apa namanya?
luas itu apa namanya penggunaannya ya. Kita balik lagi ke presentasi. Oke. Nah, berikutnya ini kita juga mesti tahu ya istilah daging babi ya. Jadi kalau disebut ham ya, itu adalah daging babi bagian belakang ya. Sedangkan bacon ya, itu adalah iga babi asap. Nah, eh, jadi penggunaan istilah ham dan bacon untuk daging yang halal seharusnya tidak diperkenankan ya. Jadi misalnya ada istilah bacon sapi gitu ya, atau bacon apa gitu ya, bacon lamb gitu ya. Nah itu harusnya nggak boleh ya menggunakan kata bacon dan ham karena ini memang asosiasinya ke babi gitu ya. Jadi kalau mau memang gunakan istilah eh, istilah yang lain gitu untuk menggambarkan maksud yang kurang lebih sama. Ya. Contohnya mungkin yang bacon kali ya. Ini bacon ini kan banyak ya di ya restoran sabu-sabu gitu ya. Terus ya nanti kalau misalnya dia digoreng ya nanti jadi ngeringkel seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana membedakan daging babi sama daging sapi ya? Nah, ini memang daging babi itu memang lebih pucat ya, kemudian lebih putih ya. Kemudian kalau daging oplosan itu nanti warna merahnya juga luntur ya. Seratnya juga lebih lembek ya. Garis seratnya juga samar-samar ya. Seratnya jadi nggak tegas ya. Kemudian lemaknya itu lebih kaku ya. Lemaknya juga kering, lemaknya juga ada seratnya ya. Eh, apa namanya? Teksturnya pun juga lebih kenyal ya kalau daging babi. Jadi kalau daging sapi itu dia lebih firm gitu ya. Kemudian aromanya itu tidak berbau anyir ya kalau daging babi ya. Dan ini teman-teman mungkin pernah dengar ya apa namanya eh, lemak ya, lemak babi itu juga ada istilahnya itu ada lard ya istilahnya lard. Ya, jadi apa namanya kalau disebut no lard, nah itu berarti dia tidak menggunakan lemak babi gitu ya. Ini biasanya kalau ada restoran apa Chinese gitu ya, kalau atau misalnya teman-teman ke restoran vegetarian gitu ya, itu betul-betul mesti ditanya misalnya ini pakai lard atau enggak gitu ya. Nah, jadi memang ada istilah lard dan tallow ya. Kalau tallow itu sebenarnya buat yang selain babi ya. Contohnya ada beef tallow, ini juga sama dari lemak juga ya. Nah, cuma memang di pasar atau di perdagangan seringkali tallow itu juga berarti lemak hewani termasuk babi ya. Jadi teman-teman mungkin kalau di Indonesia ini nggak umum ya apa namanya kalau kita nyebutnya ya apa namanya ya gaji ya gaji. Nah ini gaji ini dari sapi dari kambing gitu ya. Nah, kalau di luar itu disebut telo atau uh, buat yang non babi, kalau yang babi disebutnya lard. Gitu ya. Nah, penggunaan lemak babi atau lard ini apa namanya dia macam-macam ya. Dia bisa untuk cooking oil, untuk shortening, ya, untuk cake, bread, pastry gitu ya. Tadi disebutkan juga untuk apa namanya untuk eh, apa butter gitu ya. Kemudian sosis ya, sudah pasti ini campurannya udah pasti nggak mungkin 100% daging ya, karena diisi macam-macam supaya bentuknya bisa seperti ini. Kemudian emulsifier, kemudian food grade grease. Nah ini juga menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita di perusahaan itu kan oli mesin itu harus oli mesin yang food grade. Ya, jadi oli food grade itu seperti apa? Itu jadi kalau mesin kan
ibaratnya kalau mobil ya itu kan mesti ada olinya ya biar tidak ada gesekan antar logam di mesin-mesin kita. Nah itu grease atau nyebutnya apa gemuk ya kalau teman-teman tahu. Gemuk itu atau grease itu juga digunakan di food industry. Nah itu harus food grade. Nah kita mesti cek kalau kehalalannya apakah dia menggunakan lard atau berasal dari babi. Ya. Nah tadi kita coba apa namanya untuk pencampuran daging babi dan sapi ya. Nah ini sudah pasti haram ya karena daging sapi yang tercampur baik itu sedikit saja itu haram jadinya. Ya, kita coba lihat apa namanya videonya. Ini terjadi kayaknya eh, kurang lebih setahun lalu ya pas mau menjelang Lebaran ya. Kita coba lihat bersama-sama. Oke. Oke. Ya, jadi apa namanya itu masih terjadi ya sampai even sampai tahun kemarin ya itu juga masih terjadi ya persis tahun kemarin. Jadi eh, apa namanya memang masih di Indonesia masih mesti hati-hati ya. Nah, tadi bagaimana sih cara mendeteksi daging yang halal gitu ya? Nah, ini nanti kita bahas di chapter 13 ya tentang halal authentication. Nah, tapi ini kita ada sedikit mungkin apa namanya bisa dilakukan rapid test ya. Jadi seperti COVID nih, kita coba lihat eh, contohnya seperti apa ya buat teaser ya. Eh, apa namanya? Nah, ini kita coba lihat. Oke.
Nah, ini halal rapid test kit. Jadi ngecek protein secara spesifik nih kayaknya ya. Jadi kalau positif ada garis duanya ya. Oke, ya itu. Kita lanjut lagi. Nah, eh apa namanya? Sekarang kita coba lihat ya beberapa industri yang sebenarnya titik kritisnya tuh ada di mana sih? Ya, jadi nanti kita coba lihat sama-sama mengapa tadi kalau misalnya di awal ya, di awal itu kita coba lihat tadi di awal itu kan kita apa namanya melihat apakah mengapa pengolahan
pengolahan bahan hewani itu menjadi banyak sekali titik kritis di mana ada unsur babi yang bisa dimasukkan di situ ya. Apalagi kalau tidak ada label halal LPPOM MUI-nya ya. Jadi kita coba sama-sama lihat, nanti kita coba sama-sama komentarin bareng-bareng ya. Ini kita coba lihat pengolahan kornet ya. Kita coba cek. Pengolahan kornet. Nah, ini. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira Dita,
Apa Dit yang titik kritis yang kamu temuin? Ya, selama pengolahan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, 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 good point. Jadi tadi kan kalau kita lihat memang dia produksinya berbagai jenis meat ya. Ada pork juga tadi kita lihat. Nah itu memang betul-betul harus dipastikan ya proses apa namanya ibaratnya pencuciannya kembali. Atau memang stationnya pork itu memang harus dipisah ya. Tapi kalau ngomongin sea salt ya, itu sebenarnya memang cukup apa? Kalau teman-teman nanti buka positive list yang saya kasih di apa namanya di portal itu, nah itu sebenarnya relatif aman ya untuk sea saltnya ya. Kecuali kalau sea saltnya itu memang ada tambahan ingredient lain selain sea saltnya itu. Nah, yang saya sorotin juga, mungkin yang belum disebutkan adalah sebenarnya kan eh, tadi kita tahu dia menggunakan banyak sekali air, steam gitu ya. Nah, biasanya nanti airnya itu juga mesti dicek tuh, apakah filternya itu juga filter dari airnya sendiri itu merupakan filter yang memang tidak berasal sumbernya dari babi ya. Contohnya adalah nanti nanti kita bahas juga itu babi itu kalau tulangnya itu dibuat jadi ash ya, itu bisa jadi arang aktif yang itu bisa digunakan untuk filter dan eh, digunakan juga sebagai water treatment gitu ya. Jadi itu juga makanya kenapa sih kemasan air minum dalam kemasan mereka menyebutkan sampai butuh sertifikasi halal gitu, padahal isinya cuma air doang. Karena itu salah satunya, gitu ya. Oke, thank you Dita. Good point tadi. Berikutnya kita coba lihat apa namanya eh setelah kornet adalah dendeng ya. Kalau ini mungkin dendengnya memang dendeng babi ya, tapi kita coba lihat aja ya, sebenarnya bagaimana cara proses dendeng itu secara umum itu dibuat ya. Walaupun ini memang dendeng babi ya. Tapi kita coba lihat, eh, namanya bakwa. Ya, kita coba. Sudah terlihat ya teman-teman ya videonya. Oke. Nah, kita coba perhatikan bareng-bareng. Nah, ini sebenarnya banyak juga dijual di mall di Indonesia ya. Kalau teman-teman ke daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara itu banyak yang jual itu.
Jadi ini ada proses fermentasinya juga ya, yang dikeringkan. Oke. Nah, Mia, kalau misalnya itu dendeng sapi ya, kira-kira titik kritisnya bisa di mana tuh Mia? Oke, terus apa lagi? Maksud saya titik kritis di mana proses ketidakhalalan itu bisa ditambahkan dengan daging yang apa maksudnya yang asalnya mungkin dari babi gitu. Kira-kira apa Mia? Oke, oke. Selain di bumbunya, apa lagi kira-kira? Oke, ya. Jadi bisa jadi tadi kalau kita lihat dagingnya itu kan sebenarnya pakai daging yang bukan daging utuh ya, tapi daging yang memang dia dihancurkan ya, benar nggak? Iya kan? Jadi daging yang dihancurkan ini bisa jadi kalau si penjualnya mau lebih untung gitu, nah bisa juga dia tambahkan daging babi juga di situ. Jadi eh, ya cukup banyak ya titik kritis di dendeng ya. Termasuk tadi apa namanya eh, kamu bilang bumbunya betul. Jadi misalnya dari lemaknya atau dari memang dari bahkan bisa jadi karena ini eh, nanti misalnya ditambah kecapnya dengan pakai kuas ya. Nah kuasnya itu juga mesti dicek itu asalnya dari bulu babi atau bukan ya. Berikutnya ini ada stick ya. Eh, kita coba lihat ya. Ini ada Gordon Ramsay. Teman-teman coba saya coba minta teman-teman cek kira-kira kalau misalnya ini sticknya stick sapi ya, itu di mana titik eh, apa kritis kehalalan yang kita mesti tanya ini asalnya eh, dari mana ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat. Hmm, kita coba lihat ya. Kita lihat bareng-bareng ya.
Oke. Nah, kira-kira Yunita, kira-kira bahan yang perlu kita curigai apa ya, Yunita? Halo Yunita. Ya, kira-kira barang oke dari butternya ya. Ya, jadi teman-teman kalau di ya ini apa namanya? Buat di stick itu memang standarnya itu memang ada butter ya. Jadi teman-teman kalau nanti diajak makan steak gitu ya, belum ada logo halalnya di restorannya, nah itu perlu ditanya ya. Jadi walaupun daging sirloin atau tenderloinnya halal ya, asalnya dari halal, tapi begitu ada tambahan butter gitu ya, malah ada yang menambahkan wine dan lain sebagainya. Nah itu hati-hati asalnya dari mana ya. Begitu ditambahkan wine, walaupun dia nanti menguap tetap jadi haram. Kemudian butternya itu asalnya dari mana butternya? Ya, butternya dari lemak hewaninya seperti apa? Ya itu perlu dilihat lebih jauh ya. Makasih. Kemudian eh ini terakhir sosis ya. Nah, kalau sosis ini memang cukup banyak ya titik kritisnya. Tapi kita coba sama-sama lihat ya titik apa namanya bagaimana eh, ini dibuat ya sosis. Oke, nah jadi itu ya apa namanya cara pembuatan sosis ya.
Nah, tentu saja ya banyak sekali ya apa namanya apa titik kritisnya. Nah, kalau teman-teman nanti ke Jerman, apalagi ke Eropa gitu ya. Nah, mesti hati-hati ya karena memang biasanya kalau sudah disebut sosis ya sausage itu sudah otomatis dari babi ya. Tapi kalau bilangnya hanya sosis sapi ya, sebagian besar dari daging sapi, tapi lemaknya bisa dari daging babi. Nah, kalau mau betul-betul semuanya dari sapi tanpa apa namanya dari bahan yang lain, maka disebutnya mesti cari produk sosis sapi murni atau apa original apa namanya sosis sapi. Ya, itu jadi teman-teman mesti betul-betul perhatikan. Ya. Nah, ada juga disebut teman-teman tahu nggak ada namanya sosis pasta hati ya. Jadi eh, sosis pasta sapi ini biasanya memang hati babi itu lebih disukain teman-teman. Jadi sebutnya namanya liver pate ya. Nah, kenapa? Karena hati sapi itu rasanya lebih pahit ya. Jadi makanya kenapa pakai babi. Kita coba lihat bagaimana cara pembuatannya ya. Ini memang tidak umum di Indonesia, tetapi kita bisa apa namanya di negara di luar ya itu ini cukup umum ya. Jadi kalau disebut liver paste ini teman-teman mesti betul-betul hati-hati ya. Kita coba sama-sama lihat bagaimana prosesnya ya. Eh, oke. Nah ini lemak ya. Kemudian dicampur ya. Nah itu hati biasanya hati babi ya. Ini dikasih tambahan bahan lainnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini buat fillernya. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini isinya uh, paste. Ya.
Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke presentasi ya. Nah, jadi tadi kita mesti betul-betul hati-hati ya. Jadi beberapa nama yang memang tidak menjamin itu kandungan sebenarnya ya. Jadi ada sosis sapi ini bisa jadi ada lemak babi, ada tetelan babi gitu ya. Tadi kemudian pasta hati ini bisa dari daging babi atau lemak babi juga ya. Jadi mesti betul-betul hati-hati. Nah, sekarang kita masuk ke produk samping pemotongan hewan ya. Jadi bisa itu darah, kulit, tulang, daging sisa, dan turunan lainnya. Nah, ini memang sulit sekali ya, nyaris tidak mungkin untuk mendeteksi di analisis laboratorium. Tapi ya nanti kita coba cek ya. Harusnya ini dengan perkembangan perkembangan ilmu ini bisa dilihat atau bisa di trace back lah. Pertama darah ya. Jadi darah ini bisa ini dikonsumsi, ini ada namanya Turinger ya. Ini ada darah babi juga di situ. Kemudian ada sosis darah ya. Ini di luar juga cukup umum. Kalau di Indonesia ada marus atau dadih darah. Ya, ini juga hati-hati ya, ini bentuknya kayak tahu, kayak hati ya, kayak ati ampela ya, kayak ati. Tapi ini sebenarnya asalnya dari darah ya, jadi mesti hati-hati. Nah, berikutnya adalah tepung darah ya. Tepung darah ini bisa untuk pakan ternak, bisa untuk fortifikasi pangan olahan ya, untuk mempertinggi Fe, zat besi atau protein ya, karena di darah kan memang kandungannya ada Fe, hemoglobin, protein ya. Kemudian sebagai bahan pengikat atau pengisi dan even bisa juga sebagai pewarna ya dalam makanan. Tentu saja warnanya merah atau pink ya. Nah, ini cara bikinnya adalah dengan cara spray dryer. Ini kita coba lihat bagaimana prosesnya. Sebenarnya pakai kayak spray dryer biasa sih ini. Jadi spray dryer blood. Ini kita coba lihat. Nah, ini darahnya di sini ya. Nah, itu darah yang dia aduk langsung masuk ke nozzle, langsung di spray. Mungkin hanya ditambah filler ya. Fillernya bisa macam-macam, bisa maltodextrin gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu darah tinggal langsung di spray dryer. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasil contohnya nih. Betul-betul memang ya seperti bubuk ya, warnanya merah. Bubuk halus merah. Oke, jadi seperti itu. Kita kembali lagi ya. Nah, berikutnya adalah plasma darah dan serum darah ya. Jadi ini bisa dipisahkan lebih lanjut ya. Plasma darahnya ini bisa jadi plasma darah kering,
Kemudian bisa jadi bovine plasma protein isolate ya. Ini untuk menggantikan tepung gandum ya, atau menggantikan putih telur ya. Jadi apa namanya, dia sebagai protein ya, isolate protein. Nah ini mesti hati-hati juga ya. Kemudian konsentrat globin dan gel fibrin. Nah ini yang tadi disebutkan kalau sama si Mbak Mbak Kristensen tadi ya. Ini ada konsentrat globin ini sebagai pengganti daging tanpa lemak ya. Kemudian ada juga gel fibrin ini seperti lem ya. Jadi dia dari cacahan-cacahan daging itu bisa ditempel dengan gel fibrin. Ini asalnya dari babi juga ya, bisa dari babi. Dan umumnya memang dari babi. Jadi seperti super glue sticks ya. Nah, ini kita coba lihat nih, glue sticks itu seperti apa ya. Kita coba lihat. Oke, kita coba lihat glue stick. Oke, ini saya belum buka ya. Nah, oke, bentar. Nah, Meat Glue Secret. Oke, kita coba lihat sama-sama ya. Kedengeran ya, teman-teman ya? Oke. Ini daging. Jadi bisa campuran macam-macam daging ya, termasuk daging dicampur daging babi ya, digabung.
Nah, seperti itu ya. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Jadi, ya itu memang ya cara untuk menggabungkan tadi apa namanya berbagai jenis apa berbagai jenis daging ya. Apalagi kita nggak tahu tuh daging mana yang bagus, daging mana yang nggak oke, dicampur bisa nyatu jadi semacam satu bagian yang utuh. Ya. Nah, berikutnya adalah kulit dan tulang ya. Jadi contohnya ini protein kolagen tadi sudah disebutkan ya, kulit dan tulang. Kemudian untuk casing selongsong sosis ya. Kemudian tadi saya sudah katakan sebagai arang aktif untuk filter ya, terutama di water treatment. Kemudian kulit samak ini yang sudah kita bahas di pekan lalu ya, 2 pekan lalu. Kemudian ini masih sama dengan kolagen, ini untuk minuman protein kolagen ini juga titik kritis ya. Apalagi asalnya dari ini import misalnya ya, nah itu betul-betul harus dicek, diperhatikan. Lebih baik memang syubhat itu dihindari ya. Kemudian edible bone phosphate ya sebagai mineral dan anti kempal ini apa namanya juga bisa berasal dari babi. Nah, casing babi, sosis casing ya, ini juga clear tadi sudah disampaikan itu apa namanya sudah teman-teman nanti bisa lihat sendiri di YouTube ya. Kemudian ini gelatin, teman-teman nanti juga bisa lihat ya. Jadi gelatin itu memang fungsinya ada macam-macam ya untuk gelling water binding ya. Kemudian filler ya, untuk soft candy, thickener, untuk yogurt, panna cotta, macam-macam ya. Emulsifier ini untuk beverage ya. Kemudian tadi film forming sama coating ini untuk kapsul enkapsulasi ya. Nah, ini pembuatannya dari bisa dari kulit muda atau dari tulang ya. Jadi ada disebut type A, type B. Ini yang dari asam atau dari basa. Ya. Berikutnya nanti kita akan kembali kalau memang masih ada sisa waktu ya. Kemudian ini contoh produk yang biasa menggunakan gelatin ya. Jadi banyak sekali produk yang memang menggunakan gelatin. Contohnya tadi misalnya minuman ya sebagai penjernih di sari buah jus ya itu bisa menggunakan gelatin. Kemudian buah-buahan sebagai pelapis ya untuk menjaga kesegaran dan keawetan ya. Kemudian bakery ya untuk menjaga kelembapan produk ya, perekat bahan pengisi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah daging sisa ya atau minced pork contohnya ya. Ini bisa dibuat menjadi salt soluble protein, insoluble myofibril protein ya, connective tissue protein, meat flavor, meat protein concentrate, protein hidrolisat, hidrolisat protein kolagen ya. Nah, ini semua bisa jadi akan jadi campuran ya. Bisa untuk sosis, suplemen, ya, minuman, bakery, spread, ready meals gitu ya. Nah, ini betul-betul kita mesti memang harus hati-hati ya. Jadi namanya produk hewan turunan itu memang harus betul-betul hati-hati ya. Kemudian lemak hewani dan turunannya, ini contohnya adalah emulsifier ya. Ini pada margarin ada monogliserida, digliserida ya. Kemudian untuk produk spread, spread ini kayak apa ya, selai ya. Kayak selai ini dapat mengandung gelatin dan monogliserida juga. Kemudian untuk shortening ini bisa berasal dari minyak nabati dan lemak hewani yang berasal dari babi. Jadi shortening ini biasa untuk cake, untuk pastry gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan betul kehalalannya. Ya. Apalagi kalau misalnya beli curah, import lagi ya. Nah itu, wah itu betul-betul harus hati-hati sekali. Ya. Nah jadi memang emulsifier itu memang banyak sekali kegunaannya ya kalau di pangan ya. Jadi
untuk mengemulsikan antara oil dan water ya. Jadi itu apa namanya sangat banyak sekali manfaatnya ya. Mayones ya, Thousand Island, macam-macam ya, banyak sekali. Kemudian bahan aditif makanan lain ya, misalnya untuk flavor ya, ini contohnya ada meat flavor ya. Jadi titik kritisnya bisa dari pelarut, bahan dasar sama asal bahan dasarnya. Nah ini contoh flavor daging ya. Ini bisa dari protein hidrolisat atau lemak turunan dari babi itu mungkin bisa ditambahkan. Kemudian ada juga flavor mentega atau flavor butter itu juga butuh asam lemak untuk dapetin mouthfeel sama rasanya itu juga bisa berasal dari babi ya. Jadi mesti hati-hati sekali ya. Nah, ini berbagai jenis bahan tambahan pangan, nanti teman-teman bisa lihat ya. Tadi sebagian sudah disebutkan di dalam video ya. Ini potasium nitrat, ya gliserol gliserin ya untuk sabun, pengemulsi, penstabil ya. Tadi terakhir juga edible bone phosphate ya. Ini untuk anti caking, suplemen mineral ya. Itu termasuk yang bahan-bahan yang cukup kritis ya. Kemudian bulu ya, bulu ini bisa diolah menjadi asam aminocysteine phenylalanin ya. Ini cysteine bisa untuk flavor, bisa untuk pengembang roti ya, sedangkan phenylalanin untuk bahan penyusun aspartam. Aspartam tuh pemanis buatan ya. Jadi aspartam kan butuh phenylalanin. Nah, phenylalaninnya itu asalnya bisa dari bulu ya. Bulunya bulu babi itu bisa memungkinkan. Kemudian ini bisa digunakan sebagai kuas. Ya. Kemudian titik kritis produk turunan lainnya, nah ini lebih jauh ya, bisa misalnya E. coli disisipin sama gen pankreas babi untuk menghasilkan insulin contohnya ya. Kemudian antifoam, ini bisa berasal dari lemak babi untuk yang proses fermentasi. Kemudian enzim ya, misalnya alfa amilase, lipase, protease, tripsin gitu ya. Itu berasal dari pankreas babi. Atau untuk membuat keju ya, itu asalnya dari rennet lambung babi, itu memungkinkan ya. Jadi betul-betul harus hati-hati. Terus bahan penolong enzim ya, misalnya ada penambahan gliserol, antioksidan itu bisa jadi memang asalnya dari Nah, ini sempat kemarin yang pertemuan sebelumnya kita pernah bahas itu terkait sama dulu kasus Ajinomoto ya. Nah, ini sama nih, dia media penyegar atau enzim yang ada di situ gitu ya, sebagai bahan media pertumbuhan bakterinya, kemudian mendapatkan hasil produk apa namanya? Produk hasil fermentasi. Nah, produk ini menjadi haram ya. Nah, beberapa fasilitas produksi yang memang harus pork free ya. Jadi nggak boleh sama sekali ya, nggak boleh sharing adalah rumah potong hewan, pabrik pengolahan daging, dapur, dan fasilitas yang kontak dengan bahan atau produk ya. Sedangkan yang boleh tidak harus dedicated adalah gudang ya, kemudian sampling room dan transportasi. Jadi kalau transportasi, sampling room sama gudang material ini masih bisa sharing. Tetapi kalau sudah terkait sama rumah potong hewan, pengolahan daging, restoran ya, kemudian fasilitas untuk membuat makanan, itu harus fasilitasnya memang pork free. Nah, terakhir quiz nih teman-teman ya. Kira-kira titik kritis dari sosis apa? Banyak ya kalau sosis ya. Kira-kira apa nih, Nafilah? Casing? Oke, oke. Itu contoh ya casing ya. Selain casing ya tadi raw materialnya yang lain juga banyak ya. Betul, betul.
Kemudian kornet. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya, kornet. Kornet itu nah, kornet itu kira-kira gimana nih? Serena, Rinjani. Ya, terus oke. Ya, bahannya juga yang dimasukin ya. Kalau oke. Thank you. Kemudian tadi dendeng. Cynthia, gimana Cynthia? Kalau dendeng. Mm-mm. Oke, oke, sip ya. Kemudian tadi kita lihat stick ya. Gimana Gin kalau stick Gin? Masak stick gitu. Kedengeran, kedengeran. Mm-mm. Oke, ya betul betul. Oke. Nah, terutama kalau teman-teman ke Bali kali ya. Bali itu kan juga apa namanya? Nah, itu mesti hati-hati banget tuh karena biasanya nyampur ya. Kita mesti mesti cek betul-betul ya. Thank you. Kemudian tadi kita pernah sebut aspartam, molfi. Kira-kira kalau aspartam titik kritisnya apa tuh tadi? Ada asam amino apa tuh tadi? Halo molfi atau Farisa, Farisa untuk aspartam. Oh, commute. Gimana molfi? Hmm, oke. Ya, betul ya. Jadi sumber asam amino fenilalaninnya ya. Kemudian tadi misalnya enzim ya, enzim-enzim. Nah, itu gimana tuh Farisa? Halo. Ya, kalau yang enzim-enzim tadi? Hmm, mm, mm. Oke, sama bahan ininya ya, penolongnya ya. Oke, sama ya dari gennya atau bisa juga tadi dari memang sumber asal enzimnya ya. Kemudian kalau flavor gimana, Ahmad, Pandi? Gimana, Ahmad? Kalau flavor tadi? Mm-mm. Oke. Kemudian kalau kapsul, eh, Reza, gimana kalau kapsul? Kayak kita minum makan apa suplemen gitu, ada gelatinnya ya. Gelatinnya buat apa tuh? Ah, oke. Iya. Kemudian tadi ada disebut water treatment ya. Kalau water treatment gimana nih? Aina ya. Tadi water treatment itu apa yang jadi titik kritis? Oke, berupa apa dia? Dipakai buat apa? Filternya ya atau jadi arang aktifnya ya untuk ngebuang kotor apa bau ya gitu. Oke teman-teman ada pertanyaan? Kayaknya udah pada jago semua nih ya.
Alhamdulillah. Eh, boleh, gimana? Mm-mm. Ya, ya, ah, ya, thank you. Ya tadi, jadi darah itu yang saya sebutkan tadi dia kan bisa sebagai alternatif tambahan fortifikasi ya. Jadi supaya untuk nambah klaim FA, kemudian nambah klaim protein gitu ya. Kemudian untuk apa namanya tadi bisa juga dia sebagai pewarna gitu ya. Jadi memang ya itu bisa dimanfaatkan gitu di apa namanya di dengan pengolahan tertentu ya gitu. Jadi memang ya biasanya digunakan untuk itu. Kalau enggak ya memang dia langsung dibuang ya. Tapi biasanya kan namanya juga peternak, nah itu yaitu memang dia butuh dapat uang tambahan ya. Jadinya darahnya itu digunakan untuk sebagai raw material masuk ke jadi pangan tambahan pangan. Gitu. Cukup jelas, Mulvi? Ya. Ya mungkin nanti kalau kurang jelas bisa kita bisa coba explore lagi ya. Oke, ada tambahan pertanyaan dari teman-teman? Boleh. Ya, ya, AstraZeneca ya. Mm-mm, betul. Ya, kayaknya dia ngambil fatwa karena dari ini apa namanya status kedaruratannya. Jadi dia ngambil dari status kedaruratan. Nah, kalau status kedaruratan itu selama untuk menyelamatkan manusia itu boleh dipakai ya. Jadi memang secara apa namanya yaitu ya jadi memang kekhususan ya khusus. Ada juga vaksin misalnya kayak meningitis ya kalau nggak salah ya itu juga sempat ramai itu waktu itu untuk jamaah haji ya. Nah itu memang asalnya juga baru bisa kalau nggak salah waktu itu belum ada yang halal ya. Itu masih haram tuh asalnya memang dari babi juga tuh buat pengayaan apa namanya vaksinnya. Nah itu ya memang dibolehkan akhirnya karena status kedaruratan tadi. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, thank you pertanyaannya. Menarik ya. Jadi memang apa namanya status keharaman atau kehalalan itu bisa jadi berubah karena kondisi tertentu ya. Jadi bisa karena kedaruratannya itu jadi bisa berubah ya. Tapi itu nggak bisa kita yang menentukan ya. Tapi itu harus majelis ulama ya yang menentukan gitu. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman. Senang sekali bisa sharing bareng teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas atau nanti di luar kuliah mau konsul atau mau tanya dan lain sebagainya, silahkan. Nanti bisa langsung WA ke saya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you.